Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah. Wa 'allama dan mengajarkan Gusti Allah Adama maring Nabi Adam, mengajarkan al asma'a nama-nama, kullaha semua nama. Itu jadi badal ya, jadi taukid kullaha tegese semua nama. Summa aradahum, kemudian Allah memamerkan kepada para malaikat. Summa aradahum, kemudian memamerkan Allah terhadap nama-nama itu alal malaikati, kepada malaikat. Faqala, maka kemudian berkata Allah, berfirman, ambiuni, beritahukanlah kepadaku bi asma'i haula'i, terhadap nama-nama, semua nama-nama itu, in kuntum shodiqin, jika kalian termasuk orang-orang yang benar, jika kalian benar. Dan Allah mengajarkan kepada Adam semua nama-nama, kemudian Allah memamerkan kepada malaikat. Yang dipamerkan nama-nama yang diajarkan ke Adam itu kan. Faqala, kemudian Allah berkata, ambiuni bi asma'i haula, beritahukanlah kepadaku nama-nama tersebut jika kalian benar. Itu maksudnya. Qalu, para malaikat menjawab, subhanaka la ilma lana, subhanaka maha suci engkau, la ilma lana, tidak ada pengetahuan bagi kami, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui dan maha bijaksana. Qala, berfirman Allah, ya Adamu, hai Adam, ambihum bi asma'ihim, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Falamma amba'ahum, maka ketika Adam memberitahukan kepada para malaikat bi asma'ihim, terhadap nama-nama benda tersebut, qala, Allah berfirman, alam aqul lakum, bukankah aku telah berkata kepada kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, sesungguhnya aku mengetahui yang gaib di langit maupun di bumi. Wa a'lamu ma tubduna, dan aku mengetahui apa yang kalian nyatakan. Wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan. Kemarin, pengajian minggu kemarin kita sudah mendiskusikan masalah khalifah ya. Jadi reviewnya bahwa Allah dengan momentum Nabi Adam ini, Allah mempersiapkan seorang khalifah untuk beranjak dari calon manusia yang bersifat hewaniyah. Jadi sebenarnya manusia ketika sudah naik level menjadi khalifah, itu juga sifat dasarnya tetap. Sifat dasarnya kemarin disebutkan suka menumpahkan darah dan suka membuat kerusakan.
sifat dasarnya. Cuma bedanya kalau setelah menjadi khalifah itu mereka diberi akal sehingga bisa berpikir. Maka kemudian dalam kitab mantik itu populer disebutkan al-insan hayawanun natik. Jadi pada dasarnya manusia itu hewan, tapi dia natik yang sudah berakal. Jadi sifat hewannya tetap, tapi kemudian Allah tambahkan akal, Allah tambahkan hati sehingga bisa berpikir. Lah dengan akal itulah manusia bisa memiliki peradaban. Wa 'allama Adamal asma'a, kemudian Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya, semua nama-nama. Ini Allah pengen dari redaksinya itu Allah pengen memamerkan Adam, kelebihan Adam dibanding malaikat. Jadi yang paling pertama Allah ajarkan nama. Nah, para nabi-nabi yang lain juga sama, Allah mengajarkan kepada setiap nabi apa yang diperlukan oleh seorang nabi. Jadi kalau Adam itu diberikan nama karena dia merupakan sosok pembawa perubahan. Pembawa perubahan dari manusia yang tidak tertaklif hukum, yang masih dianggap hewan, kemudian menjadi khalifah dengan dijadikannya Adam menjadi khalifah. Maka yang diajarkan itu nama-nama, sederhana sekali. Itu kan menjadi alamiah. Kita juga kalau sesuatu kan harus punya nama. Kita punya anak pasti kita namain. Karena kalau tidak dinamain, itu orang lain kasih nama. Ya kan? Secara tradisi coba kita nggak kasih nama anak kita. Terus sampai besar ternyata dia jangkung. Pasti orang kasih nama si cungkring. Karena kalau tidak dikasih nama pasti secara tradisi akan diberi nama oleh orang lain. Makanya kewajiban pertama itu kalau di hadis Nabi, seorang tua terhadap anak adalah memberi nama. Ya kan? Apapun itu, ada pulau mesti kasih nama, ada jalan dikasih nama, ada barang-barang semua dikasih nama, ada gelas, ada piring. Itu kan nama-nama. Karena dari nama pula kemudian terbentuk definisi. Ya kan? Kita menamakan masjid. Pasti akhirnya menimbulkan definisi masjid itu apa. Kan gitu. Kita menamakan manusia. Manusia itu apa? Setelah nama itu terdefinisikan, maka terciptalah bahasa. Jadi kemarin saya sampaikan bahwa sejak era Adam lah manusia diberi bahasa oleh Allah, diajarkan bahasa. Jadi karena memang peradaban awal itu pasti yang paling pertama adalah pemberian nama. Nah, Adam itu Allah ajari setiap nama. Kalau ulama-ulama dulu menyebutkan karena ada al-asma akullaha, semua nama, bahkan nama-nama yang belum Adam lihat itu kasih nama. Jadi kalau sekarang ada HP, Nabi Adam itu katanya sudah tahu namanya HP gitu. Tapi tentunya sebenarnya yang paling real adalah nama-nama yang ada waktu itu. Yang secara visual bisa dilihat, diraba oleh Nabi Adam. Jadi kalau di surga ini pohon, ini singa, ini tirai, ini pintu, ini kolam. Lengkap lah. Itu Allah kasih tahu nama-nama semuanya. Jadi pengetahuan pertama manusia itu tentang nama. Lah, setelah Allah ajarkan nama-nama itu kepada Adam, Allah pamerkan. Karena malaikat pernah menanyakan kenapa apakah engkau akan menciptakan makhluk-makhluk
Yang kemarin diceritakan itu kan. Nah, Nabi Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah buktikan, hai malaikat kumpul sini. Nih, coba. Sekarang kalian sebutkan nama-nama ini yang ada di ruangan sini. Sebutkan nama-nama ini. Ternyata Allah belum kasih ajar. Allah belum mengajarkan kepada malaikat nama-nama itu. Ya malaikat nggak bisa jawab. Ya kan? Karena malaikat itu sebagaimana kemarin bukan seorang kreator, bukan seorang inisiator malaikat itu. Malaikat itu hanya menunggu perintah Allah. Makanya hanya ditanya nama saja. Ambiuni bi asma'i haula. Coba sebutkan nama-nama ini. Para malaikat tidak bisa jawab kecuali subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada pengetahuan bagi kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan. Nah, berarti Allah tidak mengajarkan nama-nama itu. Karena memang malaikat tidak dipersiapkan untuk pintar. Ya kan? Malaikat itu tidak disiapkan untuk pintar. Malaikat itu disiapkan untuk patuh terhadap seluruh perintah Allah. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu setiap nabi dikasih mengajarkan sesuatu yang spesial kepada nabi-nabi. Bahkan sebenarnya Allah itu kan ilmunya wasi'a, ilmu Allah itu sangat luas ilmunya, meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah. Maka sebenarnya manusia itu juga bisa diajarkan oleh Allah. Allah mengajarkan kepada manusia. Cuma manusianya yang nggak mau belajar. Kebanyakan manusia tidak mau belajar. Coba umpamanya Allah mengajarkan wa 'allamnahu sun'ata labusil lakum lituhsinakum min ba'sikum. Fahal antum syakirun, dan kami mengajarkan pada Daud cara membuat baju besi. Allah mengajarkan kepada Daud cara membuat baju besi supaya melindungi kalian ketika berperang. Diajarkan oleh Allah. Maka ketika terjadi perang, ada cerita dulu Raja Tolut berperang sama Jalut. Itu kan membingungkan, pasukan Tolut sedikit, pasukan Jalut besar. Di filmnya kan ada itu, Raja Jalut tinggi besar, tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Udah gitu pengikut Raja Tolut itu diuji oleh Allah dengan sungai kehausan. Kalau kalian minum air itu, kalian akan menjadi lemah. Padahal haus coba. Ya hampir separuhnya itu yang berangkat perang akhirnya. Nah, untungnya di salah satu tentaranya Raja Tolut itu ada namanya Daud. Nabi Daud ini Allah mengajarkan kepadanya bagaimana menempa besi, bagaimana membentuk besi. Sehingga Daud ini bisa membentuk besi sehingga dibikin ketapel. Ya kan? Fahazamuhum biidznillah. Wa qatala Dawudu Jaluta fa'atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Jadi Allah mengajarkan dipakai berperang. Begitu dibandem gini, kena langsung kepalanya, mati Jalut. Jadi kalau zaman dulu itu kalau sudah rajanya mati ya sudah, kayak main catur. Kalau rajanya mati ya wes, mau gimana lagi? Itu menjadi kemenangan Raja Tolut. Jadi Nabi Daud diajari oleh Allah cara bagaimana membuat baju besi. Allah mengajarkan juga kepada Nabi Yusuf. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Allah ajarkan takwil mimpi. Setiap nabi diajarkan. Untuk kita ada juga Allah Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal insana, Allamahul bayan. Coba.
Ar-Rahman, yang Maha Rahman, Allamahul Bayan, mengajarkan Allamahul Quran, mengajarkan Al-Quran. Maka bagaimana cara kita mendapatkan ajaran Al-Quran dari Allah? Baca saja. Nanti Allah yang mengajarkan dengan caranya. Ya kan? Wah, keprige caranya Gusti Allah mengajarkan manusia Al-Quran. Apa kemudian Allah mengajarkan Iqra? Tapi Allah memiliki cara. Bagaimana caranya? Allah itu kadang pintar ya. Kita kadang tidak menemukan. Ada di Al-Quran itu, faba'atsallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sau'ata akhi. Ada satu cerita ketika putra-putra Adam ini, anak-anak Adam kan berkelahi. Salah satu mati. Terus dia kebingungan, ini yang mati mau diapakan? Sau'ata akhi, sau'ata itu bangkai, bau. Jadi mau diapakan? Nah, kemudian Allah faba'atsallahu ghuraba. Allah mengutus burung gagak. Jadi Allah mengutus burung gagak, terus mengeduk-eduk tanah, dicakar-cakar. Ada 2 burung gagak berkelahi, satu mati. Temannya ini yang mati, burung gagak menggali-gali tanah, kemudian menguburkan temannya itu. Kemudian, Masya Allah, kata anak Adam itu, kenapa aku tidak bisa melakukan hal yang serupa? Nah, akhirnya dari situlah kemudian ada istilah menggali kubur. Jadi kalau orang meninggal dikuburkan, Allah bagaimana cara mengajarkannya? Ngutus burung. Nah, luar biasa kan? Sama coba, Gusti Allah cara mengajarkan silat. Orang-orang ahli persilatan itu kadang jurus ular, dia niru-niru ular. Jurus bangau terbang, dia niru burung bangau. Akan selalu ada cara Allah mengajarkan manusia. Ya cara-cara seperti itu. Atau dengan cara seperti wa auha rabbuka ilan nakhli anittakhidi. Allah mengajarkan lebah untuk membuat rumah. Maka kata Allah mewahyukan kepada lebah, kamu pakai saja itu gunung-gunung sebagai tempat tinggal, gunung-gunung, pohon, dan rumah-rumah yang dibikin manusia. Allah mewahyukan kepada lebah. Jadi Allah akan tetap selalu memberikan ajaran, mengajarkan kepada manusia suatu pelajaran, tapi manusianya yang nggak mau belajar. Ilmu itu punya Allah. Quran saja sampai diajarkan Allah. Ar-Rahman allamal Quran. Iya. Jadi sebenarnya awalnya itu dari kegigihan. Jadi seseorang itu ketika hobi sesuatu, dia jalani hobinya sampai kemudian Allah memberikan ilmunya. Ada cerita di Jogja dulu yang seorang profesor pisang. Itu kan cuma tamatan SD. Orang tamatan SD, tapi dia ingin mencari cara untuk mengentaskan masyarakat di sana pasca Covid. Kemudian dia sesuatu yang cepat untuk menghasilkan uang itu pisang. Maka dia mencoba menularkan ke masyarakat sekitar bagaimana menanam pisang, pohon pisang. Pohon pisang itu kan bibitnya mudah. Dia kemudian mempelajari ilmunya, tiap hari diajari. Dikawinkan, dikasih apa, pokoknya terus dipelajari sampai kemudian Allah memberikan ilmunya. Jadi ilmu itu tidak ujug-ujug orang pemalas dikasih ilmu. Orang pemalas nggak bakalan dikasih ilmu. Tapi orang yang berusaha mencari tahu dari hobinya, dari kesukaannya, dari kecenderungannya berpikir, ketika dia sudah memperlihatkan kesabarannya, keulatannya, Allah kasih ilmu. Sampai dia diundang ke Italia. Sampai menghasilkan untuk warganya itu ya semuanya jadi pabrik pisang.
Coba. Jadi manusia itu yang penting memperlihatkan kepada Allah keinginannya untuk mencari ilmu. Nanti Allah berikan. Newton saja, Isaac Newton itu kan dapat ilmu gravitasinya. Dia setelah menjadi profesor, sudah menjadi sarjana itu. Diberikannya ketika apa? Ketika sedang berpikir tentang teori-teori. Kemudian dia melihat apel itu jatuh. Geluduk. Jatuh sebuah buah apel. Itu menginspirasi terbentuknya teori gravitasi. Ya kan? Mungkin Thomas Alva Edison, ya kan? yang lain-lain itu tidak serta-merta kemudian dia mendapatkan ilmu Allah, tapi dia berdasarkan keuletan dia mencari ilmu, kemudian Allah berikan ilmunya. Setiap nabi wa 'allamaka ma lam ta'lam. Di Al-Qur'an itu gitu. Allah mengajari kamu apa yang kalian tidak tahu. Maka sebenarnya saya dulu waktu kecil itu saya tuh sebenarnya hobi matematika. Dari SD, SMP itu saya hobi matematika, suka. Nilai saya alhamdulillah bagus-bagus. Tapi dulu settingannya kan lingkungannya kan pondok. Yang paling bagus belajar agama kan gitu. Tapi kalau sebenarnya dulu suka matematika, mungkin sudah jadi profesor matematika kalau ditekuni. Jadi orang-orang beriman itu harus mencari start untuk mencari ilmu. Ini kan kelihatan orang beriman mandek semua. Sampai Facebook diketemukan Yahudi, Google diketemukan Yahudi, YouTube orang Yahudi lagi lah. Orang beriman kemana? Ya kan? Jadi Allah itu akan selalu mengajar. Allah itu mengajar, memberitahukan kepada orang-orang yang memang menghendaki pengajaran. Jadi saya ngelihat Alama. Sampai tafsir mimpi Allah ajarkan coba. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub al-ayat. Nah, jadi sebenarnya sebagai orang beriman itu akan diberikan oleh Allah banyak ilmu kalau dia memang mencari ilmu. Ya kayak imam ahli agama kan, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu kan bukan orang-orang pemalas. Dia mencari guru ilmu hadis, ilmu fikih itu sampai keluar negeri, keluar dari kotanya, hanya mencari itu ya. Kemudian Allah berikan ilmunya. Nah, kita mungkin bisa berharap pada generasi anak-anak kita. Anak-anak kita itu harus dirangsang, disupport untuk mencari ilmu. Sehingga jangan terjadi penyesalan di kemudian hari ketika orang-orang tidak beriman malah mendapatkan ilmu Allah. Karena Allah itu mayasya. Jangan begini kita jadi orang beriman, orang Islam pasti Allah dahulukan. Pasti Allah muliakan. Tidak. Karena sebab-sebabnya harus kita lalui dulu. Itu maksudnya ya. Jadi Allah mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam. Dan itu menjadi kebanggaan bagi Allah ketika dipamerkan kepada malaikat. Nah, yang sebenarnya seluruh Nabi itu diajarkan oleh Allah ilmu-ilmu khusus yang relevan dengan tugas-tugas kenabian. Bahkan dalam Ar-Rahman tadi itu, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. 'Allamahul bayan dulu. Allah mengajarkan pengetahuan. Al-bayan itu. Tapi kadang kalau diterjemahkan mengajarkan bicara. Padahal al-bayan itu dari akar katanya itu menunjukkan penjelasan terhadap segala sesuatu kan gitu loh. Termasuk metode At-Tibyan itu kan sama. Kata dasarnya sama dengan al-bayan. Allamahul bayan, Allah mengajarkan ilmu pengetahuan.
Maka ini harus menjadi support bagi orang-orang beriman. Betapa pengetahuan itu banyak. Masih banyak. Pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatu. Itu ya. Jadi Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama, dan Allah sangat bisa mengajarkan kita sekalian tentang segala pengetahuan. Karena sumbernya gitu gini, kalau kita sudah memiliki pengetahuan, pengetahuan itu kan hanya satu tingkat kemudian menjadi teknologi. Berarti kalau kita mau menguasai teknologi, kuasai dulu ilmu pengetahuan, kan gitu. Berapa banyak cabang ilmu teknologi yang berasal dari teori gravitasi umpamanya. Betapa banyak ilmu tentang perlistrikan dari ilmu listrik, ilmu pengetahuan listrik. Jadi yang pertama kuasai ilmu pengetahuan, karena setelah ilmu pengetahuan dikuasai itu hanya satu tingkat kemudian masuk ke teknologi. Masih banyak sebenarnya ilmu-ilmu Allah yang belum dikuasai manusia, yang belum diberikan kepada manusia. Jadi akan ada banyak kesempatan bagi orang-orang beriman untuk mengejar ketinggalannya. Tapi kita harus support anak-anak kita bagaimana mereka mau belajar, jangan terlena dengan teknologi sekarang yang dikuasai oleh orang-orang tidak beriman. Terlena dengan TikTok, terlena dengan Facebook, ya sudah, kesempatan mencari ilmunya nggak ada. Kan? Jadi penting bagi kita mengajarkan, mensupport anak-anak kita untuk mencari ilmu pengetahuan. Wa 'allama Adamal asma'a. Nah, sekarang Adam. Adam ini merupakan nabi pilihan Allah. Jadi dia adalah khalifah pertama, sebagaimana disampaikan kemarin bahwa Adam itu bukan manusia pertama tapi khalifah pertama. Kalau manusia pertama tidak ada penyebutan istilah manusia pertama, tapi sudah ada banyak Allah mempersiapkan cikal bakal manusia yang kemudian nanti bersama-sama dengan Adam menjadi khalifah. Nah, Adam ini diciptakan oleh Allah tanpa ayah, tanpa ibu. Beda dengan kita kan. Kalau kita itu diciptakan dari ayah dan ibu. Nah, tetapi ada satu ayat dalam Al-Quran. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah itu seperti perumpamaan Adam. Sama-sama diciptakan dari tanah. Jadi sama-sama diciptakan dari tanah. Kalau merujuk ayat ini, ada kemungkinan analisa yang kemarin saya sampaikan bahwa Adam itu turunnya ke dunia melalui proses kelahiran. Karena inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Sama kan kalau dibalik, inna masala Adam kamasali Isa. Perumpamaan Adam ya juga seperti Isa. Sama-sama dibuat dari tanah. Kita kan dari saripati tanah. Maka kemudian muncul juga sebuah analisa bahwa Adam turunnya ke dunia itu lewat proses seperti Isa yang dilahirkan. Wah, ini pasti akan memicu perdebatan. Ya kan? Berarti kan kalau gitu Adam ini dilahirkan dari cikal bakal manusia yang kita sebut biasanya manusia purba. Tapi kan bedanya itu sudah menjadi level manusia. Ini yang baru ngaji paham nggak? Ini kemarin kalau nggak ngaji kemarin agak bingung. Jadi manusia, cikal bakal manusia itu sudah ada dari dulu, berjuta-juta tahun sebelum jadi manusia itu tidak tertaklif hukum. Nah, kemudian ada proses mendekati sempurna.
Ada yang namanya disebut homo itu. Homo sapiens dan kawan-kawannya. Lah itu kemungkinan besar sudah jadi manusia yang sudah memiliki akal. Nah, itu yang melahirkan Adam. Kalau merujuk pada ayat tadi, inna masalah Isa kamasali Adam. Nah, itu penciptaan Hawa ya sama, bisa jadi juga dilahirkan. Tapi kan jadi dia begitu lahir itu berbeda dengan yang lain. Adam itu begitu lahir memang didesain untuk menjadi khalifah, sudah dilengkapi dengan seluruh fasilitas yang dibutuhkan manusia. Dia punya hati, punya akal, punya pikiran, punya nalar, punya logika. Sementara yang melahirkan itu belum. Lah, setelah dialah jadi manusia utuh pertama, jadi khalifah. Ini analisa saja melihat ada ayat di dalam surat Ali Imran itu, inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah itu seperti Adam. Khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Ada yang membicarakan masalah itu. Persamaannya itu bukan karena diciptakan dari tanah. Persamaannya itu adalah Adam juga tanpa ayah. Musa juga tanpa ayah. Nah, di situ perumpamaannya. Ciptaannya ya ditiupkan sama-sama pun ayah. Jadi kan gini, Adam tanpa ayah ibu sebenarnya lebih hebat Adam, ya kan? Kalau Isa itu tanpa ayah, tapi ada ibu. Lah, tapi kemudian di ayat selanjutnya itu persamaannya itu sebenarnya inna masalah Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab. Jadi persamaannya itu sama-sama diciptakan dari saripati tanah. Itu loh. Jadi tidak membicarakan laisa aban. Kan gitu. Jadi sama-sama diciptakan dari tanah. Kalau sama-sama diciptakan dari tanah, berarti sebenarnya sama dengan yang lain. Ya kan? Oh, kita juga diciptakan dari tanah. Ya kan? Maksud tanah itu kan saripati tanah, kemudian dikonsumsi oleh bapak kita, ibu kita, kemudian melahirkan. Kan gitu. Lah, analisanya, ada analisa bahwa kalau begitu proses Adam dan Isa itu sama-sama seperti dilahirkan. Nah, kalau di tafsir klasik, rata-rata yaitu sama-sama tidak memiliki ayah. Tapi yang satu Nabi Isa itu punya ibu. Nah, ini menariknya analisa itu sebenarnya menariknya ini gini. Ulama itu gagal, kalau tanda petik ya, gagal kemudian memadukan antara teori empiris modern dengan informasi dari Al-Quran. Gitu loh. Sebenarnya kan itu. Fakta empirisnya, ada sekian manusia purba yang bahkan kemudian bisa diurut, dan itu memang faktual. Nah, mereka kalau tidak ditemukan dengan informasi Al-Quran, umpamanya dengan informasi yang ilmiah, itu kemudian menganggap bahwa manusia itu berasal dari hewan, gitu loh, berasal dari hewan yang kemudian berevolusi. Padahal kenyataannya evolusi itu kan berhenti. Loh, kalau teori evolusi itu kita benarkan, kita masih berevolusi terus. Nyatanya kan sepanjang sejarah manusia ditemukan tidak ada perubahan lagi. Kalaupun ada perubahan malah dianggap penyakit. Coba kalau ada anak bertanduk, pasti dokter operasi kan. Kalau ada orang punya jari 6, pasti dioperasi. Ya kan? Itu menunjukkan evolusi itu sudah berhenti. Tapi kita harus bisa memadukan, berarti kan harus mencoba menjembatani antara teori empiris modern dengan informasi dari kitab suci. Karena kitab suci ini informasi yang
valid dari Allah Subhanahu wa taala, penciptanya. Nah, sekarang ada lagi teori. Ada kemungkinan juga Adam itu datang ke dunia makpiung. Langsung ada. Nah, itu kira-kira lebih masuk akal enggak kan gitu? Nah, jadi teorinya kalau saya lihat ini inna masalah Isa, ini menjadi jawaban itu. Jawaban bahwa penciptaan Adam dan Isa itu sama. Sama-sama terbikin dari tanah kemudian kun fayakun. Ya sama kan kita juga gitu. Ada ibunya berarti. Ada ibu ada bapak, tapi ibu bapaknya itu belum sampai khalifah kan. Kan tadi bilang ada manusia purba nih yang dipersiapkan oleh Allah menjadi manusia sempurna. Adam berarti nggak ada bapaknya juga. Adam kan nggak ada bapak, nggak ada ibu, ya kan? Tapi Allah kasih clue di akhir ayat itu loh. Coba di Imran ayat berapa itu? Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Jadi clue-nya di situ. Isa itu seperti Adam, sama-sama kata Allah diciptakan dari tanah. Kemudian kun fayakun. Jadi maka jadilah. Sama seperti kita ketika di lahir rahim kita itu kan belum ada ruh. Baru sperma. Memang seperti hidup kan, tapi itu belum ruh. Begitu dia usia tertentu, kun fayakun. Jadilah manusia. Itulah maksudnya. Nah, nanti ini analisa, akan ada banyak analisa. Tapi kita harus mencoba, harus bisa ulama itu menjembatani antara pengetahuan empiris modern dengan informasi dari Al-Quran. Karena Al-Quran ini kita yakini kebenarannya. Dia dari Tuhan penciptanya, kan gitu. Maka kemarin saya sampaikan bahwa khalifah Adam itu bukan manusia pertama, tapi khalifah pertama. Manusia itu sudah ada, tapi belum tertaklif hukum karena masih bersifat hewaniyah. Belum sempurna lah, belum dikasih akal. Kemudian setelah umpamanya ribuan tahun sejak ada cikal bakal itu sampai menuju kesempurnaan. Di saat titik sempurnanya itulah Allah lahirkan Adam. Jadi yang sudah paripurna ini Adam, maka dia dijuluki khalifah. Tentu tidak menjadi itu martabat buruk. Jangan menganggap nabi itu kalau nabi itu Adam dilahirkan dari hewan. Tapi kan ada di surga ya. Ini ketika ketika sudah diturunkan dari surga. Makanya tadi kan proses turunnya ke dunia itu bagaimana? Ada teori makpium satu, jadi ujuk-ujuk langsung aja di dunia. Nah, itu yang banyak mufasir begitu. Sampai menyebutkan kalau Adam itu di India kayak jatuh kayak Mr. Bean gitu kan. Makpium. Yang kedua teori itu tadi bahwa Nabi Adam itu ya dilahirkan tapi lewat perjalanan evolusi yang panjang cikal bakal manusia ini. Manusia purba ini. Ini bukan manusia sebenarnya, ini hewan. Ya kan? Belum hayawanunatik. Tadi di awal saya bilang manusia itu kan hayawanunatik. Khalifah itu hewan tapi yang sudah berakal. Nah, maka di sejarah evolusi manusia kan kita menemukan mereka belum berakal, masih seperti hewan. Maka tidak tertaklif hukum. Begitu mau era periode Adam, ini sudah mendekati sempurna kan? Sudah mendekati sempurna, kemudian disitulah dilahirkan Adam. Dan Adam memulai orang yang pertama sebagai khalifah. Di surganya Adam ini berupa fisik atau? Nah, itu fisik. Nah, kalau itu kan itu kekuasaan Allah bagaimana melahirkannya, menurunkannya ke dunia. Tapi yang kita bicarakan kan proses dia ke dunianya. Ya kan? Nah, kalau itu kan sebenarnya teori yang makpium juga sangat bisa. Sangat bisa. Iya. Turunlah kalian berdua kan? Nah, itu jami'an, pada ujungnya itu jami'an. Jami'an itu berarti turun dengan seluruh cikal bakal manusia yang masih berupa
berupa tanah lah gitu. Qulna bitu minha jami'a kan? Gitu loh. Berarti kan jami'an itu serupa. Jadi jami'an itu mengkonfirmasi bahwa seluruh embrio-embrio manusia yang berupa ruh mungkin itu sudah Allah turunkan di dunia. Maka ada satu teori sebenarnya kayak Buya Rozi itu menyebutkan manusia itu kan ditiupkan. Jadi ruh itu karena sudah ada di sekeliling ini sudah ada ruh. Maka dia tidak usah diciptakan, tinggal di sana. Ini mau hamil maunya. Itu sudah ada karena qulna bitu minha jami'an. Turunlah kalian semua. Semua itu berarti beserta anak-anaknya karena kalau iblis itu diturunkannya sebelumnya. Jadi iblis itu diusirnya sebelum Adam. Nah, ya nanti di ayat selanjutnya ada penjelasannya. Ini jadi agak lama. Ketutupan ora. ini masih membahas tentang ilmu pengetahuan. Betapa ilmu Al-Quran itu menginformasikan ilmu pengetahuan banyak sekali. Tapi dengan bahasa sederhana kan. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Sungguhnya Isa itu di sisi Allah seperti penciptaan Adam. Dikasih clue. Khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Sama-sama dicipta dari tanah. Kemudian kun fayakun. Atau memangnya kun fayakun diturunkan tapi prosesnya dilahirkan. Nah gitu loh. Jadi berarti kan sama tidak jauh beda dengan kita kan gitu loh maksudnya. Tidak jauh dengan kita. Nah, jadi kita itu akan menjembatani bahwa pengetahuan empiris modern tentang manusia purba yang kemudian menjadi cikal bakal manusia masuk. Karena selama ini ulama kan menafikan itu. Ya kan? Ilmuwan muslim klasik itu menafikan itu. Padahal sampai sekarang masih terus banyak penggalian arkeologi kan yang menemukan ini homo apa ini homo di Afrika, malah di kita juga ada kan. Akan terus berjalan sampai menemukan mata rantai yang hilangnya. Jadi mata rantainya disusun terus. Nah, kalau kita menafikan itu, kita menafikan ilmu pengetahuan juga yang berhasil diungkap manusia. Lah, ulama itu sebenarnya bagaimana bisa menjembatani antara informasi dari Al-Quran dengan ilmu pengetahuan modern. Itu yang bersifat empiris. Maka sebenarnya kita harus mencoba mencari-cari informasi dari Al-Quran secara utuh. Kalau kita menolak banyak. Ya bagaimana menolak kalau tanpa ilmiah? Cuma kalau yang mengatakan manusia itu dari monyet ya keliru. Karena buktinya monyet juga selesai kan, tidak berevolusi lagi kan. Berarti monyet ya monyet dari dulunya. Gitu loh. Manusia ya manusia dari dulunya. Gitu. Nah, itu di evolusi Darwin ya. Kemarin saya sempat sama Profesor Kuat itu bicara masalah ini, dari evolusi. Kalau beliau evolusi itu ya dominasi. Sementara kalau saya melihat bukan evolusi tapi adaptasi. Jadi anak-anak Nabi Nuh menyebar ke masing-masing belahan dunia, beradaptasi dengan masing-masing kawasan. Sehingga kalau yang di Cina sipit, putih sipit, kalau di Asia Tenggara agak coklat-coklat, ya kan? Kalau ke Eropa bule kan gitu. Usar. Beradaptasi dengan ke Afrika kan jadi hitam-hitam kan gitu. Itu adaptasi, bukan evolusi. Karena kalau evolusi itu lagi-lagi, kalau evolusi kan harusnya terus. Menafikan Allah. Iya, menafikan Allah itu. Jadi, Masya Allah, banyak sekali ilmu yang sebenarnya kalau kita mau berpikir dengan Al-Quran, suatu saat Allah akan memberikan ilham ilmunya. Wong lebah saja yang begitu dikasih wahyu kok. Ya kan? Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu
mewahyukan, mengilhamkan berarti kan kepada lebah, bikinlah rumahmu itu di gunung-gunung atau dari pohon-pohon atau dari apa yang dibikin manusia. Iya. Yang tadi anaknya Nabi Adam, bagaimana cara ngubur saudaranya? Allah kirimkan gagak yang berkelahi, salah satu gagaknya mati, kemudian digali-gali tanahnya, digaruk-garuk. Nah, itu menunjukkan ilmu Allah itu sangat luas, diberikan kepada manusia, tinggal manusianya mau meminta apa enggak. Tapi ilmu Allah tidak akan diberikan kepada orang yang tidak mau mencari ilmu. Pemalas nggak akan dikasih. Berarti orang beriman itu kewajibannya hanya berusaha. Berusaha mencari ilmu. Nanti Allah berikan ilmunya. Tuh. Itulah yang para nabi kayak Ibrahim. Ibrahim diberi ilmunya itu kan setelah melakukan pencarian. Berpikir, mencari, terus begitu. Sampai Allah berikan ilmunya. Nabi Muhammad coba. Nabi Muhammad sebelum Nabi, itu seorang pemikir. Makanya Nabi Muhammad itu kan sering ke gua, menyepi, berkontemplasi, merenung bagaimana fenomena masyarakatnya yang jahiliyah, bagaimana merubah tatanan jahiliyah menjadi berperadaban. Berpikir sampai kemudian Allah berikan ilmunya, Allah berikan wahyunya bagaimana cara menata kehidupan masyarakat Arab. Dan berhasil kan? Tidak ada nabi yang, kalau saya ya, dalam sejarah kenabian, yang berhasil menata sebuah bangsa sampai seperti negara, itu Nabi Muhammad. Bayangkan Nabi Muhammad berjuang di Mekah, berdasarkan pengetahuan dari Allah, ayo sampaikan hidup itu harus begini, jangan begini, disampaikan, ditolak, diusir, sampai kemudian hijrah ke Madinah. Tidak berhenti. Bagaimana caranya itu bangsa saya bisa tidak lagi menjadi jahiliyah. Sampai akhirnya dengan serangkaian peristiwa Nabi Muhammad kemudian datang ke Madinah yang disebut dengan Futuh Makkah. Semua orang Arab tunduk masuk Islam. Bayangkan, semua orang Arab. Siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Coba. Seorang nabi yang tadinya dihinakan bisa menaklukkan seantero Arab. Cari saja kita di ini. Itu yang hampir sebanding dengan Nabi Muhammad itu Nabi Musa. Yang sebanding. Bedanya kan Nabi Musa dikasih mukjizat. Bisa membelah lautan. Jadi bagaimana mereka tidak percaya umatnya? Ya kan? Ada mereka bikin huru-hara, bikin kesalahan, Allah kirim penyakit. Nabi Muhammad itu tidak dibekali itu. Nabi Muhammad itu hanya punya bekal Al-Quran, pengetahuan wahyu. Tidak dibekali dengan tongkat seperti Nabi Musa itu kan enggak. Coba. Betapa hebatnya Nabi Muhammad mengikat persatuan orang Arab tanpa mukjizat. Sebenarnya itu yang menjadi ketertarikan orang mempelajari Muhammad. Jangan ditonjolkan ada mukjizat ini itu yang sebenarnya sulit dicari validasinya. Di Al-Quran nggak nemu. Karena beberapa kali kalau Nabi ditantang membuat mukjizat oleh kaum Quraisy, Nabi selalu mengatakan, aku ini hanya seorang pemberi peringatan. Ya kan? Coba dicari di Al-Quran. Nabi ditantang buat mukjizat, Nabi nggak pernah minta mukjizat kepada Allah. Makanya Nabi Muhammad itu hebatnya, kerennya Nabi Muhammad bisa merekatkan persatuan dunia Arab tanpa kemudian Nabi meminta mukjizat seperti Nabi lain. Jadi kalau Nabi berdarah, Nabi berkeringat, Nabi tersiksa, Nabi stres itu sangat wajar. Kalau kemudian hadiahnya adalah Nabi Muhammad diisrokan, dimi'rajkan, itu sangat wajar. Karena tingkat kesulitannya melebihi nabi-nabi lain. Wah, jadi jauh ya, jadi lama. Tapi intinya adalah saya ingin menyampaikan bahwa ilmu Allah itu luas dan bisa diakses oleh semua orang.
terutama oleh orang beriman. Harusnya lebih bisa diakses karena kita beriman. Tapi kalau orang berimannya tidak mau mengakses, ya tidak dikasih. Kalau ada orang non-muslim yang berusaha mencari ilmu Allah, dikasih sama Allah. Ya kan? Dikasih. Bayangkan, saya kemarin menyampaikan, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafataknahuma. Tidak tahukah orang-orang kafir itu bahwa dulu bumi dan langit itu suatu yang padu, kemudian Allah pisahkan. Bertahun-tahun ulama yang nggak tahu maksud itu. Sampai kemudian Stephen Hawking menemukan teori Big Bang, teori ledakan besar, dentuman besar. Jadi ada satu masa terjadi dentuman besar yang memisahkan bumi, hancur, meluas, sampai menjadi langit. Kan malah ketemu sama orang bukan beriman, versi kita ya, bukan orang Islam, tapi dia konsen dengan ilmu. Ketika orang konsen dengan ilmu, disiplin dengan ilmu, Allah berikan. Ulama kita hanya membaca ayatnya, tapi maksudnya apa? Tidak tahu. Ini kritik sebenarnya terhadap ulama-ulama. Saya sempat sampaikan juga, mayat Fir'aun sudah jelas-jelas di Al-Quran. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini aku selamatkan tubuh Fir'aun untuk menjadi pelajaran bagi orang kemudian. Jelas sekali ayatnya. Tapi siapa yang menemukan mayat Fir'aun? Ilmuwan Inggris. Apa enggak kecelek kita? Ya kan? Apa enggak malu kita? Maka kalau terhadap Al-Quran, kita itu jangan merasa paling menguasai. Al-Quran itu hidup. Difirmankan oleh yang maha hidup. Maka setiap masa itu orang tidak apa-apa mencoba mencari pengertian dari Al-Quran. Jangan, bid'ah kamu. Sesat kamu cara berpikirnya menafsirkan begitu. Tidak boleh. Jangan merasa punya otoritas sendiri. Karena kalau begitu beku. Ya kan? Terbukti banyak penafsir dulu tidak menemukan hal-hal yang itu. Paham ya maksud saya ya? Jadi kita akan mengajak mengeksplorasi Al-Quran ini. Kalau ketemu dengan ayat informasi keilmuan, kita bahas keilmuan. Tanpa kemudian kita menganggap penafsiran lain sudah permanen. Nah, jangan begitu. Al-Quran ini difirmankan oleh yang maha hidup, jadi bersifat hidup. Sehingga ketika itu kita akan banyak mendapatkan ilmu dari Al-Quran. Itu ya, saya saking kagumnya, sebenarnya saking begitu kagumnya, apalagi ditambah dengan cerita-cerita. Semua nabi diajarkan oleh Allah. Semuanya punya hak untuk mendapatkan pengajaran dari Allah. Bahkan Nabi Khidir, yang orang dengan tradisi mengatakan Nabi Khidir itu di dalam lautan kan, itu saja diberi ilmu. Sampai Nabi Musa itu kan mintanya gini, ajarkan kepadaku apa yang Allah ajarkan kepadamu. Jadi transfer kan, aku ajarkanlah kepadaku sebuah ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu. Coba transfer ilmu lewat Khidir. Khidir saja yang di dalam lautan itu Allah kasih pengetahuan. Maka sebenarnya orang beriman kalau merujuk ayat-ayat itu harusnya orang-orang yang menjadi penemu-penemu besar. Karena nabi-nabi itu tidak kemudian dikasih ilmu itu enggak. Mereka juga berusaha belajar, berusaha mencari, berusaha berpikir. Nah, ketika Allah sudah melihat kesabarannya, ketelatenannya, maka Allah beri ilmu. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu itu tidak serta-merta diberi wahyu, tapi Nabi berbulan-bulan, bertahun-tahun Nabi selalu berpikir tentang fenomena masyarakat jahiliyah. Bahkan Nabi itu pendiam. Nabi itu pendiam, saking pendiamnya orang tidak tahu bahwa dia sedang berpikir. Maka kemudian saya sepakat Nabi Muhammad itu seorang jenius. Setiap Nabi itu seorang jenius. Artinya orang yang biasa berpikir. Bahkan Immanuel Kant, bapaknya filosof. Kalau tidak salah ya. Nabi itu filosof besar sebetulnya. Jenius besar.
Kalau yang mengatakan begitu saya percaya karena orangnya biasa berpikir. Tapi kalau kita yang ngomong tidak pernah berpikir, hanya nyatut dari orang lain, kan aneh. Ya kan? Nah, jadi orang beriman dalam hal ini sudah banyak tertinggal karena tradisi berpikir, tradisi mencari ilmunya sudah lemah. Ya kan? Terporsir untuk bertengkar, berkelahi persoalan agama. Saya ingat Al-Khazin, itu penemu gravitasi sebenarnya. Penemu gravitasi itu Al-Khazin. Hidup pada abad ke-12 Masehi. Ya. Itu di masa-masa masih aman. Negara Islam Daulah Abbasiyah nyaman. Ketika nyaman itu banyak tumbuh ilmuwan-ilmuwan. Ada Al-Farabi, ada Ibnu Sina, ada tadi Al-Khazin. Tapi kemudian apa? Terjadi perang besar dengan Hulagokan. Kan dibunuh semua itu. Ada satu saat, satu minggu semua orang yang ditemukan oleh tentara dibunuh semua. Kemudian manuskrip-manuskrip tulisan orang-orang Islam dihancurkan semua. Itu abad 13. Berarti kan Al-Khazin hidup pada masa damai sehingga banyak menelurkan penemuan-penemuan ilmu, tapi kemudian terjadi geger besar, habis semua. Jadi sebenarnya seorang ilmuwan akan lahir di saat negara sedang tenang, sedang aman. Kalau ternyata bangsa kita, umat Islam masih centang perenang, masih agama jadi alat untuk menyerang yang lain, agama menjadi mesin pembunuh, jangan harap ilmuwan orang beriman tumbuh. Ya kan? Karena masing-masing sibuk bagaimana menyelamatkan diri. Bagaimana kalau saya tidak membunuh, nanti dibunuh, kan gitu. Nah, jadi tidak tahu, ini mungkin Allah sedang menguji orang-orang beriman. Setiap selesai perang Baghdad, ada perang Pakistan, ada perang Suriah, Palestina tidak berhenti-berhenti, kan terus begitu. Sementara orang Islam hanya bisa menyalahkan. Nah, itulah terlalu lama, hampir 1 jam kita bicara ini. Nanti di depan kita akan bahas lebih lanjut karena ini masih Al-Quran membicarakan tentang ilmu pengetahuan. Nah, maka besok kita akan melanjutkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.